Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman A1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi nih di podcast A1 One for you. Di edisi Ramadan. Betul. Kali ini pastinya sambil menantikan waktu-waktu berbuka puasa, kita kembali lagi dengan tamu-tamu yang pastinya inspiratif dan bisa mungkin ini kayaknya tamu kita kali ini aromanya nikmat sekali. Betul. Jadi kan mungkin sambil teman A1 mungkin udah Ramadan keberapa nggak tahu mau makan apa ya kan untuk buka ataupun sahur. Nah, kita kasih solusinya. Langsung saja kita sapa. Ini dia ada Andi Fitriah Aprianti atau sapanya boleh jadi Anti aja. Ya. Selamat sore. Sore, Kak. Ini datangnya dari Bunda Mariam, Dapur Bunda Mariam. Ya. Oke. Ini sebetulnya mungkin dijelaskan dulu untuk Boleh, teman A1 kira-kira apa yang disuguhkan dari Dapur Bunda Mariam. Buat Ya apa? buka puasa Iya, nanti. boleh. Oke. Jadi di dapur Bunda Mariam itu kalau bulan puasa kita ada lauk pauk. Oke. Itu buat sahur, Sahur, nanti. Terus ada juga buat buka puasa ada pisang hijau, dadar kacang. Itu paling handal banget. Oke. Sama ada berbagai jenis kue-kue khas Ambon. Oh. Masih lama lagi jam buka puasa. Ya, bener. Karena Dikit masih lagi. lama jam buka puasa, kita jangan bahas makanan dulu deh. Boleh, Kita boleh, lebih boleh, mengenal dulu sosok Eh? dari Mbak Anti ini. Namanya kan Dapur Bunda Mariam nih. Ya. Tapi namanya Mbak Anti. Siapakah Bunda Mariam itu? Bunda Mariam itu mama saya. Oh, oke. oke. Selamat sore, Tante. Jadi mungkin dari turun temurun berarti. Iya, betul. Oke. Dari mama. Boleh mungkin diceritakan sedikit kenapa akhirnya merintis jualan tuh langsung kue atau mungkin makanan. Kenapa nggak pulsa atau apa? Gitu. Kenapa harus pulsa nih? Oke. Jadi awalnya itu karena papa saya mau pensiun. Oke. Papa saya mikir, aduh kalau pensiun nanti takutnya nggak ada kerjaan apa-apa. Tidak ada pemasukan. Iya. Kebetulan mama saya hobi masak. Jadi saya juga bilang, "Ma, mending mama jualan. Oke. Dari hasil masakannya mama bisa jadi uang Betul. daripada kayak manggil-manggil teman cuma makan gratis gitu kan." Ya. Ya mending kita jualan jadi duit. Betul. Oke, berarti Tante Mariam ini Hah? dia lebih ke sosial anaknya. Betul. Iya, ya. banget lagi. Kalau Anti ini lebih ke bisnis gitu kan. Jadi sempat mama aduh kita mau jualan apa ya pertama gitu. Saya bilang dari makanan kesukaan kita. Jadi Oke. kayak Yang saya paling sama enak adek, menurut kita iya. ya. Dan memang saya selalu jual makanan yang menurutku itu enak. Oke. Bukan yang kayak suka seleranya orang, tidak. Selera aku dulu yang saya jual. Betul. Dan saya selalu pede Ji, pasti nanti jualannya mama laku Ji. Karena saya pikir itu pasti orang terima Ji. Oke. Jadi yang paling pertama saya jual itu ayam goreng rica-rica. Ayam goreng rica-rica. Itu apakah memang langsung bentuk bowl atau seperti apa? Iya, bukan di bowl. Jadi itu saya pertama cuma jual kayak satu ekor ayam goreng rica-rica. 1 ekor liter dari 1 ekor. Seutuh-utuhnya. Iya, Seutuhnya. kayak dipotong 4 itu kayak Oh, ada iya, iya. lalapan. Tahu. Iya. Oke. Awalnya jual kayak gitu. Heeh. Pelan-pelan mama bilang jual apa lagi Di gitu. Terus bilang, "Mama pernah buat nasi kuning Ambon dan menurutku itu enak." Jadi awalnya mama, "Oh iya, kita jual nasi kuning Ambon." Dan kita pilih hari nih. Ya. Hari apa Di? Gue bilang kayaknya weekend itu bagus. Banyak orang juga belanja. Betul. Jual mie Jumat, Sabtu, Minggu. Dan di situ kita mulai cuma jualannya 3 liter. Oke. Kita jalan pelan-pelan. Banyak orang suka, orang sudah tahu juga mungkin rasanya toh. Naik lagi 5 liter. Betul. Naik lagi dan naik lagi. Akhirnya setiap hari buka jualan dari Senin sampai Minggu. Wow. Tapi kalau ngomongin soal jualan kan itu memang tadi bertahap. Apakah memang literally PO dulu? Ada kan biasa jualan PO dulu. Benar. Yang kayak ketika kita mau baru dibikinkan gitu atau mungkin literally langsung jualan aja. Langsung jualan Pak. Wih, berani ya Berani berarti Kak. ya. Kenapa saya bilang berani? Karena itu tadi. Enak Karena ya? saya tahu itu seleraku, itu enak dan pasti orang bisa terima. Oh, oke, luar biasa. Tapi kalau kita bahas mundur sedikit nih. Ini kan memang berarti itu awal mulanya. Itu di tahun berapa? Di tahun 2016 awal. 2016 awal sampai 2023 ini Sekarang masih masih berjaya, jualan? jaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ngomongin soal makanan, Ya. ini kan akhirnya membuat ada pelanggan tersendiri jadinya, ya kan. Nah itu sebetulnya berapa banyak varian yang sebetulnya menurutnya Anti ini yang megang banget di dapur Bunda Mariam? Untuk sekarang ini. Iya, ya sejauh inilah. Sejauh inilah sejak 2016 kemarin.
nasi kuning Ambon. Paling terbest best Iya, paling Oke. best seller Kak. Oke, itu Sahur enak kayaknya. bisa. Iya. Udah jualan Kak nasi kuning kalau bulan puasa, gitu. libur 1 bulan. 1 bulan libur ya, kangen dong. Iya, besok terakhir Kak, besok. Kemarin ya. kemarin trial jual nasi kuning Ambon ya. Oke, itu literally memang berapa kira-kira omset, maksudnya penjualannya di 1 hari misalnya? Kalau paling banyak itu jualannya di hari Minggu. Oke. Dulu Ah. saya jualan bisa 1 karung, tapi setelah COVID ini saya nggak bisa jualan 1 karung di hari Minggu. Iya, karena Turun mungkin ada setengah karung. setengah karung dan itu mungkin ya jadi pengalaman aja. Tapi Iya. ya menarik sih kalau misalnya kita ngomongin soal ya apapun lah yang bergerak di perekonomian, kalau Iya. misalnya pandemi kemarin Iya. Pasti akan berimbas. struggle ya. Iya, Yes. banget Kak. Nah, Dan itu seperti saya apa? rasakan sekali. Tapi mungkin karena benteng pertahananku sekeluarga, sama kak saudaraku saling support, Ya. akhirnya bertahan Ki. Karena kan banyak orang yang kayak dari COVID itu pasti yang kayak tutup nih, Iya, nggak benar, jualan lagi. benar. Betul, betul. Tapi tidak, saling support Kak, semuanya. Nah. Kita harus kuat karena ini jualanku ini yang kayak Menghidupi juga menghidupi ya. kita sekeluarga. Betul. Iya. Tapi ya kan pasti ada metode-metode yang berubah nih ketika pandemi kemarin. Iya. Nah, apa metodenya Dapur Bunda Maryam tetap masih menjual ketika pandemi? Awalnya tuh saya masih terbantu dengan 1 kurir yang bisa mengantar itu makanan kemana-mana. Karena kan kayak orang nggak percaya toh kalau Ya. order ini Ya. ganti-ganti kurirnya. Trust Betul. issue ya. Iya. Jadi cuma 1 kurir dia yang bantu Kak antar pesanan. Ya. Dan selalu Kak bilang sama aku, ini sekarang jualan kayak COVID, memang itu betul-betul harus steril, Ya. memang harus kayak pede. Kalau ndak jualan kayak begini mungkin ndak ada pemasukan tak sekarang, gitu toh. Jadi cari Kak cara sama kakakku, apa ini harus dijual, kayak makanan kayak cup-cup yang sudah saya bikin kayak ikan asin, saya kasih cup yang bisa bertahan 1 minggu jual. Mereka makan toh, saya kayak ndak keluar lagi jajan kayak makanan frozen begitu. Oke. Begitu jika aku buat. Oke, tapi kalau misalnya yang paling menarik adalah karena selain mungkin Anti, ini kakaknya dan juga mamanya juga terjun langsung ya. Iya. Apakah ketiga-tiganya ini memang ada pendidikan di bidang tata boga atau mungkin kayak Tidak ada sama tidak sekali. ada? Jadi mamaku itu belajar masak dari otodidak dan lihat-lihat di mamanya masak, keluarganya masak, jadi masak. Ya, jadi mungkin turun-temurunnya literally dari itu ya. Iya. Dari melihat saja Dari ya. lihat saja mama. Terus belajar resep-resepnya dari mana? Jadi mamaku itu kalau ditanya resep, minta dulu resep ini. Mamaku kayak, aduh saya nggak bisa kasih resep karena saya masaknya pakai feeling. Kuncinya ada di kepala, dari Iya. manusianya. Yang kayak kalau saya saja sekarang kayak buat kue, ada mie takaranku. Dan itu takaranku terus saya pakai. Kalau mama tidak, betul-betul feeling. Iya. Jadi mungkin hari ini mungkin enak, ada rasanya, besok mungkin tidak karena mungkin dia pakai feeling Mungkin masaknya. ya, jadi hari ini mungkin tidak asin, ya besok mungkin kayak asin. asin gitu Kak. Tapi biasanya pakai takaran tangan itu lebih bagus loh. Iya. Maksudnya kayak tidak perlu pakai sendok takar, itu Iya. lebih pas. Iya, cuman kalau untuk jualan kayaknya harus ada Harus takaran. Iya Kak, kalau kita nggak konsisten dengan Iya, rasa, orang betul. juga bisa lari. Nah, Betul, itu betul, dia. betul, Tapi betul. bagaimana caranya akhirnya karena mamah kan yang akhirnya tidak pernah memakai sendok takar. Akhirnya bagaimana cara menyiasati ketika seperti itu? Karena kan harus jualan kan. Bener. Sampai detik ini saya bingung sama mamaku karena memang itu masak pakai feeling. Akhirnya dia bikin jualan sendiri ya yang Iya. beda Tapi menunya. kalau misalnya Kak Anti bilangnya ini adalah dari mama, kakak, berarti Kak Anti ke Kak Anti ini. masing-masing punya Atau cara yang masing-masing berbeda. Saya sendiri itu punya- 4 bersaudara. Ah, Kakak pertamaku itu ada jualannya lain lagi. Kakak keduaku itu dia bagian keuangan sama yang kayak bagian ke pasar. Kalau saya juga ada jualanku sendiri. oke. Sama adek bungsu itu tangan kanan sama aku kalau masak-masak. Oh, saya kira ya paling tua bapak. Lain lagi ceritanya lain. Bapakku juga sangat membantu sekali. Oh iya. Iya. Support sistemnya banyak ya. Iya. Tapi ya literally kan mungkin ya akhirnya kalau misalnya kita tadi jelaskan sama Kanti, banyak akhirnya varian jualan. Banyak, Kak. Itu Karena boleh absen gak nih satu-satu? Iya, boleh nggak? Lama nggak 2 Kira-kira hari? mungkin nggak? mungkin teman satu yang kayak akhirnya buka puasa itu mulu, es teh manis Bener. terus-terusan. Nah, ini kan mungkin variannya banyak, Ya. ya kan? Tapi tahan dulu.
Nanti kasih tahu kira-kira varian apa saja dan juga menu-menunya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman A1 juga penasaran, jangan kemana-mana, tetap di podcast A1 One for you. Masih di podcast A1 One for you. Dan masih bersama dengan Kak Anti dari Dapur Bunda Maria. Ini Instagramnya Dapur Bunda Mariam. @dapur Bunda Mariam nih teman A1. Jadi kalau misalnya sembari nonton, coba dicek Instagramnya, siapa tahu ada yang kecantol, bisa diorder sebelum buka puasa. Ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita bahas tadi kan udah dikasih tahu nih kalau ada ada 4 orang yang ada di balik Dapur Bunda Maria. Ya, kalau misalnya 4, yang satu cuman ya bantu goreng lah ya. Tapi kalau untuk menunya nih, boleh. Itu ada apa aja sih yang ditawarkan? Ibu dulu deh, ibu jualan nasi apa? Kuning ya. Jadi aku sebutkan ini semuanya Kak. Iya, Banyak. Berapa puluh menu nih? penting sekali buat teman A1 juga. Jadi pertama itu ada nasi kuning, Nasi kuning Ambon. ada lauk pauk kayak sayur, ikan, ayam gitu. Oke. Tempe tawar kari. Oke. Terus kalau kue-kuenya ada pisang hijau Ambon ya. Kalau pisang hijau Ambon sama Kasar beda ya Kak? Beda. Gimana tuh? Kalau pisang hijau Ambon itu pakai dadar. Yang kacang isinya? Bukan. Pisangnya pakai dadar. Oh. Boleh pakai dadar kan kalau di sini dikukus. Ya. Dikukus. Itu apa Beda. bahan dasarnya? Enggak tahu saya. Pisang hijau tuh hijaunya tuh bahan dasarnya apa? Pandan. Oh, Iya. oke. Terus Pisang hijau, dadar kacang fla, terus ada kue cara ikan, ada kue ikan. serikai bakar, ada kue lumpur labu, ada kolak, cendol, banyak Kak. Oke. Ada risol mayo, banyak. Terfavorit deh. Terfavorit. Selain nasi kuning. yang di highlight mungkin boleh. Pisang hijau dan dadar kacang. Aduh, enak banget dadar kacang. Astagfirullahaladzim, Buka kurang puasa deh bahas. ini kayaknya. Kurang pahala puasamu nih Buka mikirin puasa makanan. dadar kacang enak sih kayaknya. Oke, tapi itu apakah memang literally memang semua kebiasaan atau akhirnya belajar dari sini dulu, akhirnya masuk ke menunya, atau mungkin akhirnya misalnya ada orang yang akhirnya menginfluence bikin itu juga. Tidak. Jadi sebelum kita jualan, Mama itu sudah sering nih buat kue-kue apa segala macam. Pokoknya sering nih dia buat. Oke. Sampai pada akhirnya kita jualan, masuk bulan puasa, Mama akhirnya jual nih yang kue-kue yang sudah biasa dia buat. Oke, jadi memang intinya adalah Dapur Bunda Maryam ini bukan jualan dulu baru belajar, Iya, tapi bikin dulu baru jualan. Jadi berarti sudah ongoing gitu daripada mau tester dan segala macam ya. Iya. Dan berarti emang udah passion sekeluarga untuk bikin kue dan masakan ya. Berarti rumahnya ngebul terus ya. Iya. Iya Kak. Kalau kita lewat bawa gitu kan. Oh, nasi kuning Ambon nih. Gitu. Tapi kenapa kalau tadi beberapa mungkin ada yang berbau khas Ambon nih. Iya. Ya kan, nasi kuning Ambon, ada juga pisang hijau Ambon, ada juga tadi kue, ada beberapa kue juga tadi kayaknya khas Ambon. khas Ambon. Kenapa Ambon? Kenapa Ambon? Karena Hah? saya sekeluarga dari Ambon, besar Ambon. Oh, Oke. gitu. Iya. Jadi cita rasa Ambonnya dapet ya. Iya. Dan kenapa khas Ambon? Karena saya rasa itu orang Ambon kalau masak selalu berasa makanannya dan dia berani bumbu. Oh iya. Oke. Iya sih. Agak loyal ya. Saya menuangkan ada bumbu ya. pengalaman juga sih. Apa tentang apa? ART saya kan juga masakan. Nah, dia tuh dari Ambon. Cakep tuh makanannya memang. Oh, yang kau baru-baru Iya, Kak. pulangin ini. Betul. Oh, oke. Nah, tapi kalau kita bahas tentang mungkin ini dari sejak 2016 Ya. sampai sekarang 2023 nih. Ya. Apa sih suka dukanya? Apa hal yang mungkin masih memorable tentang kebahagiaan euforianya atau mungkin kesedihan yang mendalam? Jadi Kak, saya punya satu cerita. Oke. Jadi warung yang sekarang ini itu tempat tinggal baru saya, baru Oke. 4 tahun. Sebelumnya saya tinggal di rumah, pokoknya 2 lorong dari rumah saya ini. Cuma itu bukan rumah keluarga dan itu rumah adik mama saya. Jadi adalah something yang buat kita keluar dari ini rumah. Oke. Dan papa saya sempat bilang kalau kita keluar dari ini rumah nanti malu dicerita orang di mana-mana. Ya. Kenapa keluar dari ini rumah? Tapi saya bilang sama Pak itu malu cuma sebentar. Bicara aja orang cuma sebentar, jangan dipikir. Ya.
ya sudah, saya berempat juga yang kayak saling support. Sudah Pak, kita cari saja rumah. Kita cari saja rumah baru, enggak apa-apa Zi. Yakin saja kalau ini mungkin ujian naik kelas buat usaha tak. Gitu. Itu akhirnya beli rumahnya dari hasil sementara ini masih kontrak Kak. Oke, tapi intinya sebenarnya di mana orang-orang tuh mengenalnya dapur Bunda Mariam itu di situ ya. Cuman karena harus pindah, harus keluar. Iya, harus keluar dari jadi itu benar-benar adalah ujian yang paling berat. Iya Kak. Sukanya banyak lah pasti. Alhamdulillah. Sukanya apa di? Nggak tahu saya mau cerita yang mana. Ya, yang Banyak paling sekali, suka Kak. dong. Yang paling suka biasanya memorable. Nah, iya. Paling suka karena saya bersaudara itu saling support. Oke. Dalam hal apapun itu saling support. Dan mama, bapak juga alhamdulillah sampai sekarang masih sehat-sehat. Yang memang masih bisa. Dan yang kayak saya kasihan sebenarnya sama bapakku. Dia sampai sekarang masih suka aron nasi kuning. Dia biasa yang pergi cari ikan. Mamaku yang di dapur masak. Itu sebenarnya suka Jinaka karena alhamdulillah sekeluarga Kak masih sehat. Sehat dan memang masih bisa Kak saling support buat bisa majukan kini dapur Bunda Mariam. Betul. Ya kan itu juga akhirnya mungkin itu jadi job desk barunya Bapak gitu ya. Benar. Dan yang pastinya paling penting adalah sehat ya. Tapi ini kan momennya Ramadan nih. Ini mungkin juga akhirnya bisa dikatakan bulan yang spesial untuk Kak Anti dan sekeluarga karena mungkin ya jam jualannya jadi lebih banyak karena untuk sahur dan juga buka puasa ya kan, dan juga mungkin tapi kan ini beberapa itu saya nih ada 3 orang lah yang jualan bersamaan. Nah itu bagaimana caranya saling support ketika kalau jualannya ada yang mungkin tidak laku, ada yang laku banget. Nah kalau misalnya ada yang mungkin tidak sebanyak laku, misalnya si Anti lebih banyak laku daripada kakaknya. Nah bagaimana tuh saling supportnya? Saling kasih kuat saja, bilang ya memang begitu namanya rezeki. Tuhan yang ngatur. Saya selalu dikasih semangat diriku kalau seandainya kayak udah habis ada lagi jualan. Nggak besok ini ada lagi. Betul. Gitu. Tapi ada nggak sih momen dimana ketika keempat orang ini atau mungkin adik dan juga kakaknya sama ibu deh, itu benar-benar ada cekcok gitu yang hanya karena perkara mungkin Instagram, garam, apa gitu. Ada nggak tuh masa-masa seperti itu? Masalahnya deh sekarang cuma harus memperbaiki cara jualan saja Kak. Kenapa? Memang saya sekarang sudah, jadi saya itu admin Instagramnya Dapur Bunda Mariam. Sekarang yang saya harus perbaiki itu adalah konten. Harus bisa jadi konten kreatornya Dapur Bunda Mariam. Kan sekarang orang kayak TikTok, ada di Reels. Saya sekarang harus pikirkan itu. Cekcoknya itu cuma karena kadang mama disuruh masak kayak cuma 50 porsi. 70 porsi dia masak. Apa dia bilang? Tidak Ji, memang kalau enggak laku sudah bagi-bagi orang. Ada di panti asuhan bisa dikasih. Memang gitu. Sosial ya, Bunda. Gitu. Itu Ji sebenarnya harus Kak perbaiki karena kalau saya pikir kita lebihkan lagi nih porsinya, itu kan juga modal. Betul. Tapi mamaku selalu bilang sudah ada Ji itu rezeki. Ya kalau lebih kasih saja orang gitu. Apalagi kalau di bulan ini ya. Iya. Apapun kebaikannya dilipat gandakan luar biasa. Tapi saya yakin sih tentang tante Bunda Mariam itu memang berarti dia adalah orang yang benar-benar suka berbagi. Karena bahkan dari awal sebelum jualan kan dimarahin sama si Anti kan. Kenapa sedekah terus gitu kan? Walaupun sebenarnya di sisi lain memang untuk permodalan, untuk pembiayaan itu semuanya memang sudah diatur sedemikian rupa. Betul. Tapi kalau kita ngomongin soal arti Ramadan untuk Anti sendiri sama keluarga, kira-kira seperti apa? Arti Ramadan? Waktunya kumpul sama keluarga. Iya. Tapi kalau misalnya dari omset jualan Anti ketika Ramadan dan hari biasa seperti apa? Lebih tinggi di bulan puasa. Dan memang kayak kita panen duit. Tapi apakah ada titik-titik di mana akhirnya selain open di rumah gitu kan, apakah ada ikut di bazar kah atau mungkin di mana gitu sejauh acara? Ini kalau tahun ini saya ikut di Anjungan yang di Pantai Losari. Kalau tahun lalu saya ikut Pasar Ramadan dulu. Dan itu mungkin teman satu, jadi kalau misalnya mau merasakan menu-menu dari Dapur Bunda Mariam bisa langsung yang disebutkan Anjungan ya.
Iya. Anjungan. Selama Di bulan rumah juga- Ramadan. Iya, di rumah Oke. juga ada. Oh, di rumah juga Di ada. rumah Nah, juga ada. nanti kita bakal kasih tahu lagi teman satu apa spesialnya dari dapur Bunda Maryam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast satu. One for you. Masih di podcast satu. One for you. Masih bersama dengan Kak Anti dari Dapur Bunda Maryam. Oke. Tadi udah bahas menu-menunya. Betul. Ya Allah, buka puasa masih lama. Sedikit lagi ya. Tapi ini kan Dapur Bunda Maryam itu ada di 2016 Iya. Kak Anti. Nah, sebelumnya Kak Anti kerjanya atau aktivitasnya seperti apa? Saya dulu kerja di travel umroh, Kak. Wah, berapa lama? 5 tahun. 5 tahun, 1 kali ganti presiden ya. Iya, lama ya. Tapi akhirnya mungkin memutuskan untuk menikah. Nah, Yap. oh iya, oh itu alasannya berhenti atau seperti Iya. apa? Oh itu. Iya. Nah, kenapa akhirnya lari ke bisnis kuliner? Kanti otomatis ya kalau misalnya sudah menikah aturan ya udah, kalau misalnya anak sudah besar ya kenapa tidak kerja kantoran lagi misalnya. Iya. Kenapa akhirnya kuliner? Oke. Jadi setelah nikah saya nggak ada kerjaan apa-apa. Terus ada problem. Di situ saya merasa deh, dulu tiap bulan ada gaji tetapku. Betul. Sekarang nggak ada. Jadi saya sempat kayak kirim-kirim CV lamaran gitu. Loker-loker. Loker. Ada satu perusahaan telepon, Kak, buat interview. Saya baru mau keluar, saya sudah siap nih. Saya mau keluar, bapakku langsung bilang gini, Anti, bapak tidak ikhlas dan tidak ridho. Waduh. Kalau kau kerja di luar, itu warung ada yang bisa kau kembangkan. Oke. Jadi sepanjang perjalanan mau Kak ke itu perusahaan tuh Kak nangis. Kepikiran Kak. terus ya? Kepikiran Kak. Ini Mika mungkin jalanku. Di sini Kak mungkin cari rezeki. Sudah yang pada bismillah. Dan mulai di situ mamaku bilang gini, ya sudah, daripada kau merasa kayak selalu kau tidak ada uangmu, karena kau bantu dulu mama jualan, toh. Saya bantu mamaku jualan tiap hari Kak digaji. Terus mama bilang, kalau siang kan saya ada bisa kerja karena kalau habis nasi kuning ya tutup. Ya tutup ya. Mama aku bilang nih, bikin mie palek kue. Ya, jadi saya belajar bikin kue sama Mak. Mulai dari situ saya belajar bikin kue. Jualan nih kueku. Tapi berarti kalau Dapur Bunda Maryamnya 2016. Tapi kalau misalnya Kanti berubah profesinya menjadi apa ya? Ya baker 2019 Kak. 2019. Itu akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang Kak. Dan itu kan sebetulnya bukan maunya ya. Bukan sih? mauku. Nah, ya kan bukan maunya. Nah, kapan akhirnya merasa yang kayak ya nyaman bikin kue atau mungkin nyaman ini ada di dunia kuliner? Ya. Jadi waktu 2020 kan itu sudah pandemi. Yes. Dan di situ waktunya orang kayak kirim-kirim hampers. Betul. Nah, di situ saya bilang, Pak Dik, saya bikin ini. Saya lihat orang kirim-kirim hampers. Oh, bisa ini Blue Deer Sprite ku. Saya bikin hampers. Saya bikin hampers tembus menjadi 800 pieces. Jadi 10 hari sebelum lebaran saya sudah bikin mie. Tembus 500 pieces. Terus enggak lama selesai lebaran ada lagi orang-orang 200 pieces buat kirim-kirim tasya. Wow. Semangat mah di situ. Yeah. Oke, di sini mie rezekiku. Sudah, saya enggak mau bicara lagi yang tempat lain gitu toh. Dan berpikir Kak, oh ternyata itu orang jualan bukan cuma sekedar bisa masak, pintar masak atau menakar makanan biar enak, bukan. Kalau kita tidak punya bisa ciptakan ide, kita nggak bisa kreatif. Selesai. Kalah Iya, ya. kalah. Karena memang industri semakin hari semakin maju dan juga kita harus Semua lebih orang tuh sekarang mengupgrade. kreatif Ki. Betul. Iya, kalau betul-betul kita tidak bisa kreatif, tidak punya bisa menciptakan ide. Aduh, nggak ada. Mungkin tinggal kisah di rumah. Lebih ke dituntut sih kayaknya. Benar. Sama dunia ini harus cepat berprogres, ya kan? Sekarang ya Kak. Iya. Sekarang. Berarti tidak ada kata berhenti untuk belajar pun Kak. ya untuk Setiap hari Kak belajar. Waduh, Betul, itu dia. luar biasa. Memang tidak ada hari Iya. tanpa belajar gitu. Tapi kalau misalnya kita bahas lagi nih, ini kan tadi menu-menu yang sangat teramat banyak itu ya, tapi yang paling favorit dan juga mungkin yang bisa ditawarkan deh. Ini untuk teman-teman A1 mungkin yang sedang berada di rumah, itu menu yang paling wajib harus kita coba ini. Di Dapur Bunda Maryam. Harus dicoba.
kue yang jarang-jarang orang jual. Hmm. Coba Ki, kue Yahudi khas Ambon sama Asida dodol Arab. Wah. Harus Ki coba itu. Karena sekali coba pasti mau terus Ki. Nah, tapi kalau misalnya yang dijual dari dapur Bunda Mariam yang cocok banget untuk dimakan ketika berbuka puasa nih, mungkin teman satu dikit lagi nih kan mau buka puasa, kira-kira apa rekomendasinya Kak Anti? Pisang hijau Ambon, dadar kacang flak, kolak, ada kolak Padang. Ada Kolak juga- Padang kayak gimana? banyak tuh Kak, campurannya ada 7. Oh, saya kira di sendok ada Kayak minang. bubur sumsum. Ya begitu Kak. Kayak bubur sumsum. Saya kira yang di sendok ada rendang. Enggak begitu. Mentang-mentang namanya Padang ya. Enggak. Oh gitu. Iya, Kak. Oh kalau ada sumsum bukan ini ya? Ada kalau di Makassar juga ada kalau nggak salah. Nggak tahu Kak. Nggak tahu ya, ada pokoknya. Kalau tiap kita ini 10 Muharram kayaknya ya Iya. bikin bubur sumsum. Oh gitu. Heeh. Oke. Tapi kalau misalnya menurutnya Kak Anti dari semua menu Ya. yang Kak Anti suka banget dari ketiga jualannya Kak Anti itu, jadi dari Mama apa yang paling disuka sama Kak Anti, kakaknya sama Kak Anti sendiri? Kalau makanan yang Mama buat yang paling saya suka itu tadi, aduh banyaknya lagi. Iya, saking banyaknya. Saking banyaknya. Bingung Kak. Makanya Ada makanan yang paling lontong sayur. lontong sayur. sayur. Oh, langsung berat ya. Iya. Oke, kalau dari kakaknya jualan apa, sorry? Kakak risol mayo. Oke. Oh, itu menarik tuh, saya paling suka risol soalnya. Iya, ada risol mayo Kak. Nah, itu risol Risol mayo isinya apa aja kan beda-beda tuh. Ada voucher, ada apa? Enggak ada gitu, Kak. bocor. Kira ini kerupuk. Enggak ada. Apa? Risol mayo ada cheese scramble, Hah? ada smoked beefnya, ada Sama nuggetnya. telur. Iya, ada Kak. Telurnya dadar lagi. Aduh, enggak begitu dong direbus harusnya. Ini Salah. mengurangi pahala puasa. Aduh, apa maaf gimana ya, nih sebenarnya? teman di satu- Oke, satu. itu risol mayo kalau kakak. Kalau Anti sendiri jualannya yang paling Anti suka. Sanggara Belanda buatanku. Senggara Belanda dan pelipur lah. Bukan itu, beda lagi. Tapi kalau itu kan, waduh, saya ke kalau kondangan itu duluan saya cari. Sanggara Belanda. Tapi Sanggara Belandanya yang pure Sanggara Belanda atau yang udah modifikasi nih? Iya, Kan ada Sudah semua- modifikasi Kak, tapi tetap ada yang original yang saya Oh, jual. oke. Modifikasinya nih dia pakai apa? Pakai Kayak black velg apa nih? Waduh, bukan itu racing mobil kayaknya. Jadi jika saya kayak tambahkan di kayak coklat kacang, Oh, kacang oke. keju. Makin kesini ya. Iya. Maksudnya kan biasanya original aja. Ada yang mungkin rasa Nutella, Iya. ya kan? Banyak. Ya, emang gitu juga. Ada Kalau Nutella sendiri ada. Kak. Iya, Oreo. maksudnya makin ini Iya, ya, makin iya. bervariasi gitu Iya, lah makin ya. bervariasi. Nah, Oh, itu juga oke. mungkin beberapa yang mungkin direkomendasikan sama Kak Anti kalau misalnya teman satu buka-buka Instagramnya kayak ih banyaknya ini. Tapi yang kayak enak semua, kira-kira yang mana harus saya coba duluan? Lontong sayur, risol mayo sama Sanggara Belanda. dirunut ya, makin dirunut. jadi ini ya. main course, appetizer sama dessert. Benar, udah lengkap ya. Iya. Lengkap banget. Tapi kalau kita ngomongin harga, nah ini range-nya kira-kira dari berapa sampai berapa nih kalau misalnya jualannya Ibu? Kalau kayak kue-kue yang kecil-kecil 5 ribuan. Satu. Naik lagi harga 13 ribuan itu pisang hijau. Oh, 13 ribuan. Terus ada lagi 25 ribu ya, 20 ribu Sanggara Belanda ke atas sama risol mayo 25 ribuan. Oke, itu satu per pieces atau per Kalau Sanggara Belanda isinya 4 biji. Ih, Kalau cakep. risol mayo isinya 6 biji. Order apa nih? Pesan buka puasa. Buruan order, Kak. Jangan sampai nyesal. Habis nanti. Oke, tapi kalau misalnya kita mau datang langsung Ya. ke rumah, Ya. itu apakah memang bentuknya kafe atau mungkin literally pick up aja? Jadi itu warung kok, dalamnya rumah, di luar warung. Oh, di jadi luar. bisa makan di Jadi sini bisa juga makan ya. di situ, Kak. Bisa cerita sama Kanti berarti. Bisa juga. Sama Bunda Mariam juga bisa. Bisa, datang kita makan dah. Oke, itu jam bukanya? Kalau bulan puasa saya buka setiap hari di jam 2 siang sampai jam setengah 6 sore. Tuh. Oh, Itu kan tadi jualan sahur juga kalau nggak salah. Saya jual menu sahurnya sore-sore. Sore ya. Jadi makanya kan dimasaknya sore ya. Jadi Iya, tahan bisa sampai iya, Kak. tahan sampai Tahan sampai. ketika sahur. bisa dipanasin ya Bisa, berarti Kak, bisa. semuanya ya. Oke, jadi boleh mungkin disebutkan alamatnya? Alamatnya di Jalan Todopuli Raya Utara nomor 9 dekat Pasar Hobi. Oh ya. Atau kalau yang nggak tahu Pasar Hobi dekatnya Pasar Todopuli. Oke. Jadi itu landmarknya. Jadi kalau misalnya
Di Udah situ ada? tanya Mi di situ orang Iya, yang tanya Mi. di mana Dapur Bunda Maryam. dapur Bunda Maryam. Udah pada tahu pastinya. Tapi kalau ngomongin rekomendasi, lagi-lagi rekomendasi untuk sahur lagi. Karena ini tadi udah Buka. buka puasa. Sahur. Untuk sahur yang mungkin bergizi dan juga pastinya bikin kenyang sampai maghrib, kira-kira apa? Hah? Kenyang sampai Iya, maghrib? kenyang sampai maghrib yang kayak kagak ada lapar-laparnya sama sekali nih. Kalau bisa. Soalnya Kalau kita saya lapar-lapar. di rumahku Kak jualannya spesialis ikan ya. Oke. Jadi kalau menu sahur itu sayurnya ya ganti-ganti. Kalau menu ikannya itu banyak. Sekarang lagi yang paling best seller jualan ikanku ikan cakalang sambal kecap. Aduh. Cakalang sambal kecap itu Saya bisa buka dinikmati ketika sahur ya. Sahur Sayurnya ganti-ganti. Saya ganti-ganti Basic lah, kayak sayur asam, sayur santan labu kuning, dan sekarang lagi yang paling laku ini sayur tutu bunga papayaku. Sayur tutuk batang pohon pepaya. Bukan. Ih, bunga papaya Kalau batangnya gede kan. Ya Allah. Oke, itu mungkin bisa di ini ya. Tapi ada nggak sih misalnya kayak biasanya kan promo-promo Ramadan, misalnya ada paket-paket tuh, Ya. ya kan? Ada yang kayak untuk berbuka ini harganya segini. Adakah mungkin promo-promo atau mungkin paket spesial Ramadannya? Tahan dulu. Habis ini kita akan Nanti. kembali lagi. Betul, jangan kemana-mana teman satu, hanya di podcast satu. One for you. Masih di podcast satu. One for you. Sedikit Masih- lagi. Betul. Sedikit lagi waktu berbuka, ya kan. Jadi kalau misalnya Anda sudah podcast satunya selesai, berarti sejam lagi tuh, ya. Sabar-sabarin aja ya. Betul, sabar. Tapi saking menguji kesabarannya, kita masih membahas makanan-makanan nikmat yang Yes. ada di dapur Bunda Maryam bersama dengan Kak Anti. Nah, Kanti, ini Ya. kira-kira ya kan, ada nggak promo-promo atau mungkin ada bundling nggak paket-paket mungkin, misalnya paket berbuka atau paket sahur, atau seperti apa? Kalau dari kue-kue, biasanya saya jual kayak kue cara Srikaya tuh, biasanya saya jual kayak 20.005. Nah, Kalau orang beli pisang hijau 2 kan satunya 13.000, saya Ya. jual kalau beli 2 25.000. Nah, gitu. Sama ada menu tahun lalu saya masih ada rantangan. Oh, ada begitu. menarik Iya, tuh. jadi saya biasa jual kayak satu rantang 25.000. Ya. Sudah ada sayurnya, ada perkedelnya, ada tempe tahunya, ada ayam atau ikan. 25.000 ya? Iya. Jadi sisa masak nasi aja di rumah? Iya. Ih, cakep. buat wanita karir mungkin ya, yang kayak dituntut untuk masak sama orang rumahnya. Panasin itu aja, orang- panasin. Betul. Panasin, semuanya panasin ya. Itu mungkin bisa langganan ya. Bisa, Kak. Oh, Tapi ada langganan per tahun ini- bulan? Tahun lalu. Tahun lalu. ini seperti saya cuma jual lauk saja. Nah, Sebulan itu bisa langganan. Iya, bisa, Kak. Beda-beda menunya. Ganti-ganti setiap hari. ya kan Wow. kan ganti-ganti kan menunya yang kayak tiap Kayak tiap hari. cateringan kan? Iya, cateringan. Tapi Tiap hari sorry itu ganti. saya ini di Todopuli itu warung makan berarti jatuhnya. Warung makan, Kak. Iya kan? Iya. Iya. Jadi berarti kalau misalnya berarti di sana ada makanan jadi, Ada, Kak. kue-kuenya seperti apa? Ada juga di situ. ada, Kak. Nah, lengkap Oh, berarti banget. touchscreen gitu ya kayak. Eits, Iya, kok touch? tujuh- Iya, betul di tujuh kalau kaca orang ya. sini bilang, Di nah. kaca ya. Iya, betul. Jadi kayak yang memang semuanya ready Iya, gitu. ready, Kak, Terserah kita juga mau makan apa gitu ya. Ih, cakep. Sesuai selera. Betul. Nah, tadi kan bilang selama bulan Ramadan ini Ya. ada di Anjungan. Nah, yang ditawarkan di Anjungan itu apakah sama ketika Beda, Kak. Nah, Apa tuh Saya di sana, bedanya? di sana cuma buat buka puasa saja, kayak lokok nggak ada. Iya. untuk makanan-makanan Makanan berbuka saja, kayak pisang hijau dan kacang gitu-gitu. ya Oh, ya, kue-kuean gitu Kue-kuean, ya. iya, Kak. Nah, Nggak ada jadi makanan kalau- berat ya. Kalau misalnya mau tadi bunga pepaya itu nggak bisa. Nggak bisa bunga pepaya. Langsung aja ke Todopuli Langsung ke ya. Todopuli, Kak. Bisa. Betul. Tapi kalau misalnya kita bahas menunya tadi kan udah banyak banget nih. Kedepannya apakah ada rencana untuk mengadopsi misalnya menu-menu yang kayak dari Korea kah, dari Kan Ambon dulu nih. Zimbabwe, bener. Sama Makassar. Kayak Sepertinya Turki. tidak ada, Kak. Atau kayak apa ya, menu baru yang akan muncul nanti nih setelah Ramadan mungkin. Setelah Ramadan Hmm. belum ada sih, Kak. Belum ada Belum ya. Karena kan dia kalau misalnya tadi kan kita dengar ya coba dulu kalau enak dan segala macam baru dijual Baru kan. dijual, iya. Jadi tidak ada mungkin ya pun juga udah nyaman sama apa yang ditawarkan sekarang ya. Bener, dan itu pun udah banyak banget juga ya Iya, Kak. sebenarnya. Banyak juga yang kayak biasa mamaku bikin soto ayam,
Sekarang lagi tuh orang susah cari. Karena kayak nanti lagi saya jual bulan depan. Takutnya seasonal nggak ya. konsisten. Iya. Kayak jual kan nasi pulut Srikaya itu juga setiap hari jual Kak jual roti gulai ayam. Roti Meski saya gulai jual ayam. Kak. Jadi mungkin setiap minggu ada menu spesial. Seasonal ya. Iya. Iya. Oh, surprise. Betul. Ya kalau surprise dia jual pulsa itu Nggak, surprise. nggak begitu lagi. Oke, tapi kalau ngomongin soal struggle-nya lagi nih, ya kan ini kan lagi-lagi usaha ya. Iya Kak. Ada yang tiba-tiba yang tidak laku. Apakah memang itu kayak misalnya kayak Kanti sudah lihat, kayaknya ini kurang laku deh, ini hilangkan dari menu atau seperti apa? Iya, biasa saya kasih begitu Kak. Seperti itu ya. Iya, saya kasih hilang Ki. Sudah ambil dulu deh, nanti lagi. Atau tidak, kalau memang kayak minggu ini kan mungkin karena saya jual terus dari Senin sampai Jumat toh orang bosan. Nanti lagi kayaknya bulan depan baru saya jual lagi deh gitu. Saya enggak hapus gitu menuku. Iya, Cuma iya, kayak iya. nanti lagi. Tapi Ada ada orang nggak yang rindu-rindu Iya, supaya cepat habis. Betul, tapi kan ada juga mungkin orang yang segelintir mungkin suka 1-2. Iya. Orang yang kayak aduh dihapus, padahal suka aku yang itu. Itu seperti apa tuh? Gimana? Ada nggak yang protes-protes? Ada nggak yang gitu? protes seperti itu? Ada Kak, sampai ada yang pernah kasih Mika, bikin saya itu roti gulai lagi, mau Kak 2 porsi. Jadi berpikir Kak, 2 porsi jadi mau beli. 2 porsi jadi mau beli, dia suruh lagi bikin semuanya. Terpaksa yang dikirimkan Baru mamaku gambarnya. yang enggak bisa, mamaku yang enggak bisa masak sedikit. Iya ya, Iya ya kan, banget. ya betul. Orang-orang dulu-dulu banget tuh pasti kayak gitu. Iya Kak. Sukanya makan Maksudnya untuk kayak rame-rame. satu RT mau makan. Tapi ada nggak ini untuk mungkin yang mau misalnya hajatan, Ya. pesan di dapur Bunda Mara misalnya kue-kuenya sama makanan besarnya deh sekalian. Ada Kak. Jadi saya tuh sebenarnya tuh kayak enggak terima aja catering kayak biasa itu ada orang catering Ya, buat 100 untuk porsi. kondangan dan segala macam ya. Enggak saya terima. Kayak orang-orang terdekatku jadi biasa saya kasih. Oh ya bisa okay. Jual, bisa kasihkan kini menu-menu. Menu-menu pilihan Mi. Kayak biasa mamaku masakan itu Mi kayak sayur tutuk, ikan cakalang fufu, sambal hati ayam, tempe tawar-ariknya gitu Kak. Allahu Akbar. Belum pika. Itu kayak misalnya acara hajatan gitu ya? Iya. Oke. Dan akhirnya kue-kuenya juga ada gitu. Kue-kuenya ada. Sanggar Belanda. Iya, Sanggar Belanda itu paling utama karena mungkin orang sini sudah itu kayak cinta kue sekali. Bugis. Saya rela pakai batik ke acara orang untuk Sanggar Belanda. Bukan untuk datang ngasih selamat, Jadi bukan. lupa panen lah Kak, coba Sanggar Nah, Belanda. betul. Nanti bakalan saya jadikan itu hampers tahun ini. Nah, Makasih. itu dia. Ya kan? Ya. Kalau misalnya mau lagi-lagi ya, boleh banget di Instagramnya ya. Iya. Itu semua ready atau KPO? Ada beberapa PO? Atau seperti apa? Jadi saya sistemnya kalau jualan Kak, setiap subuh saya sudah kirimkan mie menuku. Oh, iya menarik. Jadi Oke. saya tutup open PO cuma sampai jam 1 siang. Jam 1 siang. Diantarkan? Diantarkan Diantarkan mulai dari jam 3 sore. Jadi mulai dari jam 1 saya sudah bikin. semua ya. mie orderannya. Ya close semua ya. Iya. Jadi kayak yang diposting di Instagram juga berarti Iya, ya. setiap hari saya update Kak, apapun yang ready setiap hari saya update di Instagram. Oh, Oke. jadi nggak usah tanya kalau misalnya yang nggak ada ya, Iya. misalnya Ada ini. air tahu Nggak ada. Iya, tapi ada juga itu orang kayak yang suka cari yang enggak ada. Betul. Iya. Dan Biasanya itu tetap untuk diladenin ya. Untuk silaturahmi biasanya kita positif thinking Oke. Tidak apa-apa Kak, memang berbagai macam itu customer. Betul. Oh. Terakhir, Kanti mungkin bisa kasih tahu pesan-pesannya untuk teman satu yang mungkin mau juga nih ada di arah kuliner kalau misalnya mau bisnis dan segala macamnya, apa yang harus disiapkan? Oke. Pertama itu pokoknya itu tidak orang itu semua yang bisa masak. Hah? Belum tentu dia punya ciptakan ide kreatif gitu tah. Harus pertama konsisten. Banyak-banyak sabar tak. Harus juga kuat, harus ada memang support karena tidak selamanya uang yang bisa support itu usaha tanah. Itu harus memang konsisten kalau jualan. Oke. Harus Terima kasih kreatif banyak. juga. Terima kasih banyak Kanti, sukses terus untuk usahanya. Salam Amin. buat Bunda Mariam sama Salam. kakak dan keluarga. Pokoknya nanti kalau misalnya teman satu pengen lagi-lagi ketemu sama Kanti nanti langsung aja, mungkin masih bisa ya, masih bisa. Masih bisa lah ya ke dapur Bunda Betul, Maria. atau mungkin langsung ke Anjungan aja. Anjungan. Sukses terus Kanti, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga teman Asa dimanapun Anda berada. Nanti kita ketemu lagi pastinya di jam 4 sampai jam 5 sore hanya di TVRI Sulawesi Selatan. Selamat menantikan waktu berbuka Betul. puasa pastinya. Betul, saya Rula pamit. Saya Rori Wulansari pamit. Sampai ketemu lagi di podcast salah satu spesial Ramadan. One for you.